Halo Sobat Madori, kita berjumpa lagi. Kali ini saya akan mereview sebuah sinopsis, bukan tentang diecast, sinopsis sebuah film. Kalau kita lihat yang lagi happening adalah film Godzilla vs Kong. Yang jadi pertanyaannya, kenapa judulnya Godzilla vs King Kong? Nah, tapi Godzilla vs Kong, itu ada cerita dan alasannya. Kenapa tidak pakai kata King Kong? Dari film sebelumnya juga pakainya Kong. Jadi kalau kita lihat ya, pertemuan film pertama kali pembukaan previewnya adalah di mana si Kong ini ya bermain-main ya di sebuah pulau Skull Island. Pulau Skull Island ini yang di film sebelumnya ya, film King Kong sebelumnya adanya di sebelah barat Pulau Sumatera, Indonesia. Tapi di film ini dirubah posisinya menjadi sebuah pulau anta beranta yang ada di Lautan Pasifik. Ya, ada namanya Skull Island, ada pulau tengkorak. Oke. Di sana si Kong gembira, dia loncat-loncat, ya namanya juga monyet ya, mainnya loncat-loncat ya. Namanya monyet ya, gitulah. Unyu-unyu walaupun gede. Oke. Si Kong itu habis bermain, dia ketemu anak kecil yang bernama Jia. Jia ini tidak bisa bicara, jadi dia bisa bahasa isyarat. Nah, dia ini bisa berbicara dengan Kong melalui bahasa isyarat dan Kong mengerti apa maksudnya. Oke, jadi satu-satu manusia yang bisa berbicara dengan Kong adalah si Jia ini, seorang gadis kecil. Dan Jia ini dimanfaatkan oleh sebuah perkumpulan yang namanya Monarchs, ya, atau Apex, yang mana ternyata di Skull Island itu, Kong yang tempat Kong bermain, itu ada sebuah dom atau penjara buatan ya, agar si Kong kagak kabur kemana-mana. Jadi penjara khusus ya. Dan tugasnya Jia ini adalah membawa Kong ke pusat bumi yang adanya di kutub selatan. Oke, yang ada di kutub selatan, Hollow Earth ya. Nah, di mana bersama perjalanan itu ya, terjadilah penampakan si Godzilla mendekatin si Kong. Wah, di tengah laut, pertempuran pertama antara Kong dengan Godzilla terjadi, tepatnya ada di laut dekat Pulau Tasmania, Australia situ ya. Yang mana saat berantem, kan Kong monyet, hidupnya di atas pohon, lawan si Godzilla yang biasanya berenang. Ya, pada saat itu berantem, tak ya. Maka kalahlah si Kong, walaupun secara teori harusnya Kong menang ya. Tapi karena berantemnya di air, kalah. Dan Kong terkapar. Oke. Wah. Dan Godzilla ini kalau makhluk musuhnya itu udah terkapar, dia selama kagak bergerak, udah ditinggal, udah. Nah. Dan Godzilla ini berenang menjauh lagi dengan menghabiskan satu buah kapal induk, 3 kapal, banyaklah kapal-kapal terbang, kapal selam hancur sama dia. Oke. Dan dia menyuruh si Kong agar diam di kapal supaya nggak bergerak. Semua kapal dimatikan, mesin-mesin semua dimatikan, dan Godzilla merasa tidak ada ancaman lagi yang nantang dia. Udah bye-bye, dia kaburlah menuju Hong Kong. Akan saya ceritakan lagi kenapa di Hong Kong. Oke. Dan dibawalah si Kong terbang ke kutub selatan dengan menggunakan helikopter sampai dia berbicara dengannya Kong bahwa Kong harus masuk ke lubang bumi ya, ke lubang bumi, yang mana lubang bumi ini dikata si Jia yang diberitahukan oleh pengasuhnya adalah rumahnya Kong. Ditanya bener nggak? Ya mungkin aja dia juga nggak tahu. Ya akhirnya Kong masuk ke dalam lubang bumi dan melihat dan pusat bumi itu ya, ternyata di situ ada sebuah kehidupan. Jadi masuk itu dunia terbalik lah ya, gravitasinya jadi ngaco di sana. Dan di sana ada sumber energi yang tak terbantahkan ya, jadi energi abadi di sana. Yang mana energi abadi itu bisa membuat sebuah senjata kampak, ternyata adalah kampak punyanya Kong,
dan sebuah singgasana adalah tempatnya Kong, dan ternyata Kong itu ada raja di sana, King Kong. Oke, kita berlanjut. Ada lagi di film selanjutnya, ya kan, kita lihat Bobby Brown ya, resort cewek itu, dia menyelidiki tentang ada apa sih, tentang fluktuasi apa rencana APEC berikutnya mereka di Amerika ya. Nah, mereka menyelidikin lah, pergi gitu ke laboratoriumnya, dan mereka masuk ke sebuah tempat kapal. Ternyata kapal itu masuk ke sebuah labirin ya untuk masa depan, ada sebuah lorong yang menembuskan tempat A dan tempat B di belahan bumi lain dengan sangat cepat sekali. Jadi bukan kapal terbang ya, bentuknya kayak seperti kapsul jadinya. Ya, bilang kapal terbang juga bisa, kapsul terbang lah bilangnya ya. Dan dibawalah ke Hong Kong. Dan di sana di Hong Kong itu dia menemukan, Kongnya lewat dulu ya. Dia menemukan ini sebuah penemuan, lihat Godzilla tapi dari besi. Ya, kawannya bilang, wah ini mah Mecha Godzilla. Jadi Mecha Godzilla ini dibuat khusus buat melawan Godzilla itu, tapi tenaganya tidak maksimal. Jadi mereka mencari tenaga yang bisa mengisi kekuatannya si Godzilla hanya 40%. Oke. Ternyata si Miley ini ketemu sebuah ruangan. Ternyata Godzilla ini dikendalikan oleh seorang pria di dalam tengkorak Ghidorah. Ghidorah tau nggak? Itu loh monster kepala 3 musuh Kong di sebelumnya. Tapi tengkoraknya, ternyata kemampuan Ghidorah itu punya kemampuan telepati, karena kepala itu kan 3, dia mesti ngasih ngobrol deh dengan telepatinya. Oke? Nah, jadi tugasnya yang si Jia tadi adalah menemukan energi tak terbantahkan untuk si Mecha Godzilla ini. Akhirnya ketemu, kali itu ditransfer, dan Mecha Godzilla ini ya membunuh pilot pengendalinya dia. Jadi si Ghidorah ini masuklah ke sini pemikirannya semua, dan menjadi hidup dengan tenaga luar biasa. Oke. Dan pada saat itu Godzilla pun merasakan ancaman itu, menuju ke Hong Kong lah. Dia ke Hong Kong, dan pada saat itu juga si Kong mendapatkan kampaknya bisa diisi dengan tenaga di tempatnya dia. Pada saat dia mengisi tenaganya kampaknya, Godzilla merasakan ada yang tidak beres, dan dia menyemburkan blasternya ke dalam perut bumi, yang mana langsung nembus ke tempatnya si Kong. Jadi paham ya, mau dimanapun tetap aja kan di tengah-tengah bumi katanya. Ya, jadi nggak ada magma katanya tuh. Ya, ada magmanya, nggak tahu lah gimana ceritanya. Pokoknya mereka semprot, menembus, hancur lah tempatnya si Kong. Ya, hancur. Setelah hancur itu si Kong marah dong, tempatnya dihancurin. Maka dia masuk ke lubang. Ya, ke lubangnya setelah dia membunuh ya oknum putrinya pendirinya Apex yang menembakin dia. Jadi kapalnya dilihat, bukan si Jia, diremukin lah, cetak, matilah. Dan dia menuju lah lubang itu, dan dia menuju ke Hong Kong. Udah, namanya belum fiksi bos, ya kan? Kita harus yakin aja dah, dan waktu singkat dia nongol lah di Hong Kong. Nah, pertempuran di laut, ya menanglah dia, karena dia titisannya berang-berang apa iguana ini, ya kan? Wah, jadi menanglah dia, berantem, menang. Yang kedua di darat, ronde 2, dan pertarungannya seimbang. Dan saktinya senjatanya si Kong itu yang berupa kampak bisa menyerap blasternya si Godzilla. Ya kan, dengan pertempurannya si Kong, ya dia loncat, dia mau mukul, yang gigit, mukul, dan dia mau gigit lagi, dan Kong menang karena tangannya besar. Oke. Pada saat dia menang, Godzilla ternyata lebih jago lagi, ya. Pertempurannya sengit,
dan akhirnya Kong jatuh terkapar, kecapean, hampir mati karena dia kecapean, dan Godzilla tinggalin dia. Oke, dia tinggal menuju ke tempat Mecha Godzilla yang sudah dapat energi luar biasa itu. Mecha Godzilla-nya hidup, tapi ini tangan ya. Kalau di sini dia mesin bor. Yang bornya di sini nih harusnya nih. Berantem lah di mereka di sana. Ya kan? Berantem. Wah, Godzilla hampir keok. Wah, kalah. Karena nih tenaganya sakti banget, ditembak, adu blaster, kalah blasternya dia. Ini merah, di biru, kalah yang biru sama merah. Dan pada saat kritis itu ada si Miley ini dan teman-temannya merusak sistemnya Godzilla, Mecha Godzilla, sehingga Mecha Godzilla terdiam beberapa saat karena sistemnya error, dan itu digunakan Godzilla buat menyerang balik dengan dibantu Kong yang sudah sadar lagi ya, dan disuruh sama si Zia ini bahwa Godzilla itu bukan musuh. Jadi Mecha Godzilla dikeroyok lah. Saya sih sebenarnya salut sama Mecha Godzilla, dikeroyok juga menang. Ya seru banget, digebukin apa dia bisa lawan ya kan. Akhirnya karena konslet dia punya ininya, atau si Kong hampir mati karena konslet ada kesempatan jadi bisa dibalas ya kan. Dan sama si Kong palanya dicabut. Oke. Matilah Mecha Godzilla, tewas. Dan pada saat bertemu lagi, akan pertempuran ketiga, ternyata Kong sudah belajar dari pengalaman, ya kan. Godzilla ini ternyata sakti bos, ya gak? Pada saat ketemu ketiga kali, Kong pun menunduk. Ya, kita lihat film selanjutnya. Kalau monster-monster yang udah menunduk, Godzilla akan tinggal. Makanya Godzilla the King of Monster. Dan Kong tetaplah Kong, bukan King Kong, karena dia mana ada raja nunduk. Itulah judul kenapa Godzilla vs Kong. Jadilah jagoan utamanya si Godzilla. Oke sobat Madori, jangan lupa like and subscribe sinopsis film ini. Semoga terhibur. Kita akan berjumpa lagi dengan sinopsis berikutnya di film berikutnya. Kalau saya ada mainannya saya akan ceritakan, oke, dengan bentuk-bentuk mainannya hingga menjadi lebih hidup. Oke sobat Madori, kita berjumpa lagi. See you again. Jangan lupa like and subscribe. Bye.